Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Lagi nunggu majelis nomor antrian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman media masyarakat Indonesia. Hari ini kami telah selesai menjalani sidang pembuktian gugatan perceraian Mas Arya Saloka dengan Mbak Putriana. Alhamdulillah agenda pembuktian ada dua secara spesifik, yaitu bukti-bukti surat dan dokumen dan keterangan saksi. Keduanya telah selesai kita jalankan dan berjalan dengan baik. Setelah ini kami akan menunggu keputusan hakim atas proses gugatan perceraian Mas Arya Saloka dengan Mbak Putriana. Ya, itu aja. Nomor saksi 2 orang aja. Ya, saksinya ada 2 orang. Yang pertama Mas Valen dan yang kedua adalah Mas Adi. Keduanya adalah kerabat dari Mas Arya Saloka. Keduanya juga teman baik dan sangat dikenal Mas Arya Saloka. Artinya mengetahui kejadian rumah tangga seperti apa, yang kan sebagai saksi harus mengetahui. Ya, mengetahui atas situasi rumah tangga Mas Arya Saloka bagaimana, yang kurang lebih sama seperti yang telah saya sampaikan, kami sampaikan sebagai kuasa hukum sebelum-sebelumnya, keterangannya kurang lebih sama. Ya, pertanyaan tadi ada yang diajukan, fokusnya banyak ke ke rumah tangga, ya artinya bagaimana Mas Arya Saloka hubungannya dengan Mbak Putriana hari ini. Kedua saksi menyampaikan hubungannya sangat baik-baik saja, berhubungan baik demi kepentingan anak, yang sebelumnya memang artinya ya seperti yang kami sampaikan sebelumnya telah sempat ada percecokan dalam rumah tangga, tapi akhirnya memutuskan secara baik-baik untuk berpisah secara baik-baik juga. Gitu. Mas Adi sendiri sama Mas Valen mungkin seberapa sering dengerin Arya curhat terkait rumah tangganya? Kalau saya jarang ya, itu kan udah sebenarnya kalau kita udah nikah itu kan tanggung jawab suami itu untuk tidak mengumbar aib ya. Jadi memang jarang cerita sih kalau si Arya. Tahu dari mana? Apakah memang tinggal bareng? Seperti apa sih? Maksudnya gimana? Tahu tentang rumah tangga mereka itu dari mana? Kalau saya sendiri jarang ketemu Arya, jadi saya kurang tahu. Akhirnya bisa memberikan kesaksian bagaimana? Seperti apa? Kalau saya saksinya untuk gimana Arya menikah dengan Putriana, awalnya gimana, terus ya kayak gitu. Oh, Mas Arya tuh jarang curhat soal masalah rumah tangga, tapi ya tipis-tipis lah kelihatan dari sikapnya dia gitu. Oh iya, lebih pendiam. Nah, tadi kalau saya pernah satu sinetron sama Mas Arya, kita dari situ udah kelihatan mungkin belum ya, itu kan lama banget ya. Saya juga terakhir itu 2019 bareng sama Arya. Setelah itu ada kan syuting sinetron, habis itu kita jarang project bareng, itu aja. Artinya kalau waktu sinetron bareng, apakah memang tidak membahas juga soal? Enggak. Lagi? Sidang lagi kapan? Setelah ini akan dilanjutkan dengan putusan langsung dan bentuknya e-court. Jadi nanti akan ada langsung putusan dan bentuknya e-court secara online. Tanggalnya tanggal 28 Mei. Bang, kedua prinsipal nggak pernah hadir, Bang. Artinya memang pengen langsung putusan atau gimana sih Pak sebetulnya? Ya, harapannya kalau dari kami sisi kuasa hukum Mas Arya Saloka, kami memang menanggapinya secara profesional saja. Ketidakhadiran Mas Arya kan karena memang sudah diwakilkan oleh kami, tapi kalau ketidakhadiran dari Mbak Putriana, harapan kami sampai hari ini tanggal 21 ya beliau menyepakati dan menyetujui proses ini berjalan dengan baik. Itu harapan kami, itu aja. Tapi bukan yang Mas hadir, berarti praktek juga? Ya. Tapi bukan hari atau gaib? Mas Arya sendiri harusnya hadir diminta untuk hadir. Ya pasti setiap persidangan Mas Arya diminta untuk hadir. Cuman memang ya mungkin teman-teman juga sudah mengetahui karena padatnya jadwal beliau juga sedang ada promosi film baru dan sebagainya. Jadi sangat padat sekali hingga tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan gitu. Ya, karena kesibukan saja, tidak ada hal lain yang serius atau bagaimana yang mungkin
ditanggapi atau dimaksudkan lain. Jadi jangan multitafsir juga, semua baik-baik saja. Beliau memang hanya padat sekali kesibukannya, sehingga diwakilkan oleh kami para kuasa hukum. Dari pihak Anda nggak pernah ada lawyer di sini sebenarnya? Jujur saya tidak bisa menjawab hal itu ya, karena sampai hari ini kami juga tidak berkomunikasi dengan kuasa hukum Mbak Putriana. Tapi yang saya ketahui Mbak Putriana dengan Mas Arya Saloka hubungannya sangat baik, tidak seperti yang mungkin digambarkan di masyarakat. Kembali mereka berpisah baik-baik, ingin memutuskan perpisahan ini dengan baik-baik, dan juga sudah menyepakati secara perpisahan secara baik-baik, secara tertulis. Gitu. Tapi apa sih goalsnya, mungkin apa yang perjuangin atau cuma pengen cerai aja atau seperti apa? Goal saya tegaskan sekali lagi dari Mas Arya Saloka pasti ingin menyampaikan pun hal yang sama, tidak ada perceraian yang baik-baik ya, itu tidak ada bahasa begitu. Pasti perceraian menimbulkan satu dampak ataupun efek yang tidak baik bagaimanapun kepada anak khususnya. Tapi karena mereka sudah memahami bahwa memang jalannya sudah berbeda, maka ini mungkin keputusan terbaik saat ini dari masing-masing pihak, dan juga demi kepentingan Ibrahim Jalal Rumi dalam pengembangannya juga harapannya bisa berkembang karena di bawah asuh dari Mbak Putriana. Jadi memang Mas Arya memberikan ruang seluas-luasnya Mbak Putriana untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Gitu loh. Tidak ada tuntutan berarti dari Mas Arya? Tidak ada. Sampai hari ini tidak ada yang bagaimana-bagaimana. Sangat baik sekali. Harta gono gini seperti apa, mungkin ada? Kalau harta gono gini jujur kami belum bisa menjawab dan tidak bisa menjawab. Sudah saya sampaikan juga di keterangan sebelumnya. Hal tersebut belum bisa menjadi sesuatu yang bisa saya sampaikan per hari ini. Itu saja. Bang, memang tidak hadir Arya Saloka emang ingin berbeda, paksa aja biar cepat aja gitu? Sebenarnya tidak dalam konteks iya biar cepat, biar first take aja. Tidak begitu juga. Dalam arti tersebut Mas Arya Saloka ya hanya pasti berharap ini cepat selesai, tidak berlarut-larut. Tapi kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ketidakhadirannya memang karena jadwal yang memang sangat padat sekali gitu. Jadi kalau memang ada sidang tambahan pun kami akan menghormati keputusan hakim atas hal tersebut. Tapi hakim sudah memutuskan, bukti sudah cukup, saksi sudah cukup, sehingga diputuskan ke agenda selanjutnya, yaitu putusan pengadilan. Itu saja. Tanggal berapa mungkin putusannya? 28 Mei 2025. E-court by e-court. Mas, ini kenapa sih Arsal yang memang menggugat gitu? Kalau kenapa Mas Arya yang menggugat, mungkin jawabannya terletak pada posisi Mas Arya sendiri sebagai suami ya. Sebagai suami sudah mungkin bijaknya mengambil sikap yang memang harus dia yang melakukan sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai ayah dia harus yang bersikap gitu loh. Agar satu menjaga aib juga, dan kedua ingin menunjukkan bahwa sebagai suami dia bertanggung jawab atas proses ini gitu loh. Untuk alasannya hanya percecokan atau ada orang ketiga atau seperti apa, ini kan banyak Tidak ada orang ketiga, sebagaimana saya sampaikan di sebelumnya agenda sebelumnya, dan kami sampaikan dari kuasa hukum, tidak ada orang ketiga, tidak ada pihak ketiga. Murni ini karena percecokan rumah tangga, karena perselisihan rumah tangga, karena ketidakcocokan lagi antara Mbak Putriana dengan Mas Arya Saloka, itu saja. Mas, ini diubah jadwal sidang, apa memang awalnya mengikuti jadwal Mas Arsal untuk hadir atau seperti apa sih Mas? Harusnya kan Jumat kan gitu Mas? Ya, jadi karena satu dan lain hal, yang mana adalah padatnya jadwal dari Yang Mulia juga, jadi diputuskan untuk diberikan tanggal yang lebih cepat, yaitu hari ini gitu. Tadinya memang betul sebelumnya sempat diputuskan hari Jumat, tapi karena ada satu dan lain hal padatnya jadwal, jadi digeser menjadi hari ini tanggal 21 Mei. Tapi kira nggak bisa juga Mas? Belum bisa hadir juga. Tapi kan sudah diwakili kami kuasa hukumnya, dan para saksi juga sudah hadir mewakili Mas Arya untuk menjelaskan situasi rumah tangga Mas Arya di hadapan hakim. Ya jujur aja ya saya sedih ya, karena kan saya satu-satunya orang yang nemenin dia akad nikah waktu itu. Ya cuman saya ya waktu itu yang nemenin akad nikah, terus sekarang saya yang ngebantu dia juga untuk proses cerai. Ya sedih lah, sedih.
kenal sama Ana sendiri. Kenal. Kita emang teman syuting FTV dulu dari berapa ya? 13, 14 gitu. Lebih ke Arya atau ke Ana? Iya, Arya, sorry. Ke Arya. Karena 2011 itu udah sama Arya tinggal bareng satu kosan, terus ya sering main bareng, terus sering ya kalau lebaran kita pulang ke kampung ya masing-masing mampir-mampir gitu. Gitu sih. Mungkin berarti yang dipertanyakan tadi di dalam itu tentang bagaimana sejak awal mereka. Betul. Iya tadi di dalam ya tanya gimana hubungannya apa sama Arya gitu kan. Terus ya saya teman, terus ya ceritain lah gimana prosesnya sampai menikah sampai akhirnya ya sekarang ini gitu. Bang Valen kayaknya sempat umroh bareng kemarin kayaknya. Iya. Nah itu apakah itu menjadi doa dari Mas Arya untuk menghadapi masalahnya atau gimana? Mungkin Bang Valen pas waktu di umroh kemarin. Waduh, kalau doanya sih saya nggak tahu ya isi doanya apa gitu. Cuman kan namanya tempat ibadah ya yang dia minta aja di sana gitu. Tapi melihatnya ketika umroh itu apakah memang sempat khusyuk atau mungkin kayak kelihatan sedang ada masalah atau seperti mungkin Mas Valen? Khusyuk. Kalau lagi ibadah dia khusyuk sekali sama ibadahnya gitu. Pokoknya mungkin tadi perubahan yang dialami ke Arya seperti apa sih, memang jadi lebih murung, lebih suka diem. Kalau dulu tuh ke Arya memang susahnya seperti apa sih? Ya, kalau dulu sih yang saya tahu memang cengengesan gitu, orangnya cengengesan. Ketika dia memang ada problem di rumah tangganya, jadi ya lebih banyak diamnya gitu, tapi lebih banyak ibadahnya gitu. Oh sekarang banyak perubahan berarti dari beliau, katanya hijrah juga nih. Ya gitu, sebelumnya kayaknya memang udah hijrah gitu. Cuma sekarang ya dikuatin lagi imannya gitu. Tapi emang segitu beratnya ya maksudnya permasalahan ke Arya gitu sampai akhirnya jadi suka diem gitu, beda dari dia yang biasanya. Iya sebenarnya dia kalau diem tuh lebih ke urusan rumah tangga sih hitungannya, tapi kalau sama kayak yang lain-lain sih biasa aja gitu, rame-rame aja. Cuman kalau disinggung soal rumah tangga aja dia pasti akan lebih diem, nggak mau jawab. Suka cerita nggak sih atau mungkin dia suka nge-keep sendiri gitu atau ada sharing-sharing? Kayaknya dia lebih tipikal nge-keep ya bro dari dulu. Karena dia nggak mau ngubar aib juga sih orangnya. Kalau kan kenal dari 2020 tuh benar-benar nggak ada, maksudnya mengetahui tentang rumah tangganya, melihat secara langsung atau benar-benar nggak diceritakan atau bagaimana? Dia memang nggak pernah cerita soal kehidupan pribadinya gitu tuh kan, kayak apalagi soal ya istrinya gitu loh. Gitu. Jadi ya kita hubungannya kerja aja gitu, main kerja, kalau rumah tangga masing-masing gitu. Tapi kan kalau apa tadi cerita untuk gimana mereka bisa bersatu ya. Kalau Kak Valen cerita soal apa di dalam? Saksi tadi. Jadi saksi. Iya. Saksian yang dikasih apa? Saksian yang dikasih ya kenapa berpisah gitu. Ya karena ketidakcocokan aja gitu. Jadi Kak Valen bisa dijadikan saksi itu karena maksudnya melihat secara langsung kah atau bagaimana di saat menjelang berpisah atau bagaimana? Kalau cerita sih dia nggak pernah gitu ya. Cuman kayaknya memang nggak cocok aja gitu ya. Tapi berarti melihat secara langsung ya? Lihatnya apa? Maksudnya melihat interaksi mereka Arya suka dan berantem. iya. Kalau berantemnya saya nggak pernah lihat. Cuman denger aja dari Kak Arya kalau ini gue suka berantem nih bro atau enggak sih, lebih banyak diemnya dia. Atau mungkin Mas Valen pernah serumah, mungkin ada kerjaan bareng maksudnya dengan mereka ketika mereka masih bersama serumah gitu. Kalau tinggal bareng sih nggak pernah gitu ya. Atau pernah ke rumah pas kalau ke rumah bareng masih tinggal bareng ya pernah, kita kayak nongkrong di atas juga sama Adi gitu tuh kan ya. Ya ngobrolin kerjaan aja gitu. Berarti untuk melihat. Saya suka denger atau lihat gitu. Iya, ada nggak? Sakit Mbak kira bisa ngasih kesaksian. Iya nih mereka nggak cocok karena suka berantem. Artinya Mas harus mendengar dan melihat gitu. Ya kalau untuk melihatnya sih apa ya, kalau ngeliat secara langsung sih enggak. Berarti kalau Valen bisa bilang tidak cocoknya itu kenapa? Tidak cocoknya? Ya salah satunya ya cerai nih, makanya tidak cocok kan. Jadinya cerai dia. Kalau Bang Adi kan dari awal nih melihat pertumbuhan hubungan mereka lah gitu. Gimana, kenapa bisa tidak cocok sedangkan di awal Abang juga menjadi saksi pernikahan gitu Bang? Ya balik lagi ya, Arya nggak pernah cerita soal rumah tangganya. Lanjut bang. Ya, terakhir ya. Baik lagi, Arya nggak pernah cerita soal rumah tangganya. Terus ya dia berusaha untuk
menjaga aib-aibnya dia, itu aja sih. Mas Adi, mohon maaf ini kan karena Ya. satu judul sinetron mungkin kan Ya. sempat ada satu nama juga yang digosipkan, mungkin dari tanggapan dari Mas Adi kan pas satu sinetron juga di Oh, saya nggak bareng di situ. Saya nggak di situ juga. Bukan pas itu bareng sinetronnya. Gitu. Udah ya. Tapi banyak dikait-kaitkan dengan sosok itu seperti apa mungkin? Menampik Tanggapan atau sebagai seperti apa? Saya nggak tahu karena saya nggak ini ya, nggak ngikutin aja.